Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia dari kelas B Teknik Informatika dengan NIM 12370500002. Di sini saya akan menjelaskan dari folder model yang pertama akun. Nah, di sini ada package model. Package model ini mendeklarasikan kelas akun itu ada di package model. Package model ini fungsinya untuk mengorganisir kode-kode Java ke kelompok-kelompok. Terus di sini ada public class akun. Jadi di sini tuh kenapa public? Jadi karena jadi kelas akun itu sifatnya public. Di sini ada 3 variabel, ada name, KTP, sama email. Dari variabel-variabel ini sifatnya private. Nah, karena private itu buat ngeluarin nilainya harus pakai metode. Nah, metodenya itu setName dengan parameter string name. Terus karena di sini itu variabelnya itu bersifat private, jadi kita harus memanggilnya pakai metode setName. Nah, setName itu dengan parameternya string name. This name-nya ini dari kelas-kelas yang di atas yang di sini. Terus name-nya ini dari parameter yang ini. Terus kalau misalkan parameternya itu diisi, itu bakal ngisi ngubah yang di sini. Makanya di sini pakainya return this. Terus setiap yang selanjutnya itu ada public string getName. Nah, setiap getName-nya ini dipanggil bakal ngeluarin yang tadi, makanya return this name yang atas tadi yang udah diisi. Terus begitu juga sama kayak yang set email, terus get email juga ntar diambil dari set email, terus set KTP sama get KTP. Terus selanjutnya lanjut ke file yang detail penjualan. Detail penjualan ini ada di package model yang di sini, sama kayak yang akun. Di sini ada public class detail penjualan yang bersifatnya yang kelas detail penjualan ini sifatnya public. Terus dari public class detail penjualan ini ada beberapa variabel kayak ID, detail penjualan dan lain-lain. Nah, semuanya itu sifatnya private. Nah, buat manggilnya itu pakainya metode yang set ID detail penjualan. Nah, setiap parameternya itu diisi, nanti keluar menggantikan yang ID detail penjualan. Jadinya yang this ID detail penjualan itu nanti ganti pakai yang dari parameter sama yang get penjualan, set penjualan itu semuanya kalau parameternya diganti nanti keluarnya sama kayak yang kita ganti di parameter kayak gitu. Terus lanjut ke file yang package model yang kelasnya kelas kereta. Kelas kereta ini sifatnya public. Terus dari kelas kereta ini ada variabel-variabelnya ID kereta, nama kereta, harga kereta, sama is available. Nah, di sini private semua, berarti ntar sama kayak tadi buat manggilnya pakai metode set ID kereta. Terus ntar diisi parameternya nanti keluar sama yang kayak di parameter. Terus berulang sama kayak set name kereta, set harga kereta, sama set is available. Terus yang terakhir ada public boolean is available. Boolean ini tipe data yang nilainya ada 2, yaitu true or false. Terus di sini is available itu menyatakan kalau ini tuh tersedia atau enggak tiket keretanya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Jordan.
Saya akan menjelaskan codingan di atas adalah definisi dari kelas Java yang disebut pembeli. Berikut penjelasan dari setiap bagian. Yang pertama, package dan import. Package model mendefinisikan bahwa kelas ini berada dalam paket bernama model. 2. Deklarasi kelas. Public class pembeli extends akun mendeklarasikan kelas pembeli yang merupakan turunan dari kelas akun. 3. Variabel kelas. Private string username mendeklarasikan variabel instance bertipe string yang bernama username dengan hak akses private. Private string nama pembeli mendeklarasikan variabel instance bertipe string yang bernama nama pembeli dengan hak akses private. Keempat, metode untuk variabel username. Public pembeli setup username. Metode untuk mengatur nilai variabel username dan mengembalikan instan objek itu sendiri untuk memungkinkan memanggil berantai. Public string get username. Metode untuk mendapatkan nilai variabel username. Yang kelima ada metode untuk variabel nama pembeli. Public pembeli set nama pembeli string dalam kurung nama pembeli. Metode untuk mengatur nilai variabel nama pembeli dan mengembalikan instan objek itu sendiri untuk memungkinkan pemanggilan berantai. Yang keenam itu ada penggunaan kelas turunan. Kelas pembeli merupakan turunan dari kelas akun. Namun, kode untuk kelas akun tidak diberikan dalam potongan kode yang diberikan. Pada dasarnya, kelas ini menyediakan beberapa metode setter dan getter untuk dua variabel instance. Salah satunya itu ada username dan nama pembeli. Metode setter mengembalikan instan objek itu sendiri untuk memungkinkan pemanggilan metode berantai. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan penjualan. Dalam bahasa pemrograman Java, berikut penjelasan untuk komponen utamanya. Yang pertama ada variabel kelas. Kelas penjualan memiliki beberapa variabel instant private yang mewakili atribut-atribut dari objek penjualan seperti ID penjualan, objek pembeli, objek stasiun penjual, total penjualan, dan daftar detail penjualan yang merupakan objek array list dari kelas. Yang kedua itu kita masuk ke setter dan getter. Setter dan getter untuk variabel penjual dan seterusnya untuk variabel lainnya. Kelas penjualan ini tampaknya digunakan untuk mempresentasikan informasi mengenai suatu transaksi penjualan, termasuk data pembeli, stasiun, penjual, total tanggal, dan detail penjualan. Penggunaan setter dan getter memungkinkan pengatur dan pengambilan nilai dari objek ini. Kali ini kita masuk ke codingan terakhir yaitu stasiun. Dalam bahasa pemrograman Java, ini ada beberapa penjelasan untuk komponen-komponennya. Yang pertama ada deklarasi kelas. Kelas stasiun merupakan turunan dari kelas akun. Ini berarti stasiun mewarisi sifat dan metode dari kelas akun. Yang kedua ada variabel kelas. Kelas stasiun memiliki dua variabel private, ID stasiun dan nama stasiun, yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang ID stasiun dan nama stasiun. Yang ketiga itu ada setter dan getter. Metode set ID stasiun digunakan untuk mengatur nilai variabel ID stasiun dan mengembalikan objek stasiun. Itu pun menggunakan pola, fluent, interface, dan lain-lain. Metode get ID stasiun digunakan untuk mendapatkan nilai variabel ID stasiun. Sama seperti sebelumnya, ini adalah setter dan getter untuk variabel nama stasiun. Kelas atau stasiun ini sepertinya dirancang untuk mempresentasikan stasiun dengan atribut ID stasiun dan nama stasiun. Penggunaan metode setter dan getter kemungkinan akses kontrol terhadap variabel private tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Asfiansyah Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Saya membuat program tiket kereta, pemesanan tiket kereta dengan konsep array dan kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai kelas controller dan kelas app Java sebagai kelas utamanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu
mengenai kelas controller. Yang pertama itu mana ya? Nah, yang pertama itu dijelaskan bahwa controller itu berada di package controller, terus lalu ada import java .bufferreader sebagai mendefinisikan sebagai pembacaan sebagai untuk membaca input dari pengguna. Terus ada import java.time.localDate itu untuk menangani data dan tanggal waktu lah, pokoknya berupa waktu. Terus kalau import java.util.arraylist itu tuh untuk menjelaskan sebuah konsep array list. Dan yang kelewat ada import java.io.inputStreamerReader itu berfungsi untuk menjelaskan berbagai sama seperti buffer reader untuk membaca inputan. Lalu di sini juga si controller itu mengimport dari package model. Yang berada di package model tersebut adalah kelas kereta, lalu ada import model detail penjualan, yang berarti detail penjualan tersebut berada pada package model. Lalu yang ketiga ada pembeli yang berada pada package model juga. Terus yang keempat ada stasiun yang berada pada package model. Dan yang terakhir juga sama, penjualan berada package model. Nah, untuk di package model itu ada akun, detail penjualan, kereta, pembeli, pemesan, penjualan, dan stasiun. Di situ ini membangun suatu kayak bidang-bidangnya lah untuk berfungsi, untuk kalau disatukan itu berfungsi disatuin menjadi controllers nantinya. Nah, lalu pertama kita akan mengenal public class controllers yang di sini itu ada hashmap yang dimana si kretas itu namanya kretas ya, merupakan objek dari kelas hashmap, terus yang menggunakan string sebagai kunci atau key dan objek kereta sebagai nilai atau value. Dengan demikian ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait dengan berbagai jenis kereta. Terus ada penjualan. Nah, penjualan di sini itu objek dari kelas ArrayList yang menampung objek-objek dari kelas penjualan. Terus hal ini menunjukkan bahwa sistem mencatat informasi penjualan tiket berada pada hashmap ArrayList tersebut. Lalu yang ketiga ada pembelis. Nah, pembelis merupakan objek dari kelas hashmap. Lalu yang menggunakan string sebagai kunci dan objek sebagai nilai, digunakan untuk menyimpan informasi pembeli tiket tersebut. Nah, lalu yang keempat itu ada stasiun yang merupakan objek dari kelas hashmap yang menggunakan string sebagai kunci dan objeknya sebagai objek stasiun sebagai nilai. Dapat diasumsikan
yang berarti ini itu untuk menyimpan informasi terkait stasiun-stasiun yang terlibat dalam pemesanan tiket nanti itu di mana gitu. Nah, lalu ada metode setup yang dimana ini digunakan untuk menginisialisasi atau menyimpan beberapa objek kereta dan menambahkan ke dalam hashmap keretas. Nah, mana keretas? Nah, ini keretasnya. Nah, lalu di sini membuat 4 objek kereta baru. Yang pertama itu ada barang 1 disebutnya, barang 2, barang 3 dan barang 4. Nah, setiap baris di sini menggunakan metode chaining di mana beberapa metode dipanggil secara berurutan pada objek yang sama. Nah, contoh untuk barang 1 itu di sini diketahui bahwa ada set ID kereta. Nah, set ID kereta ini memakai string terus diisikan pagar 01. Lalu yang selanjutnya ada set nama kereta di mana mengatur nama kereta pada objek 1. Terus ada harga kereta memakai integer. Untuk setiap setiap kolom ini berbeda harganya karena bervariasi untuk setiap tujuannya. Lalu ada set is available true untuk yang ada gitu tiketnya. Kalau yang enggak ada itu false nih, kayak untuk Bali di sini false. Nah, jadi nanti waktu saat dipanggil, jika set is available false, maka tidak akan muncul jika ada pengkondisiannya dulu gitu. Nah, lalu di sini ada keretas di mana keretas ini mengambil barang 1 mengambil get ID yang berada pada barang 1 dan barang 1 dan barang 1 tersebut. Lalu di sini juga ada nah, tuh. Lalu ini juga ada stasiun, sama sih sebenarnya, memakai metode chaining juga. Di sini juga ada, kan yang sebelumnya itu ada kereta. Nah, lalu kemudian itu ada stasiunnya, pembeli. Ini ada pembelinya. Nah, lalu kita lanjutkan saja ya, karena ini sama-sama memakai metode chaining dan ini di sini pengertiannya sama gitu. Jadi kita lewat saja. Lalu di sini kita akan menjelaskan metode lihat daftar kereta. Nah, dari daftar kereta ini menjelaskan langkah-langkahnya, di mana mencetak daftar pemberangkatan kereta system.out.println. Lalu di sini ada for untuk looping, yang dimana ini adalah looping perulangan yang akan mengulang setiap elemen dalam hashmap keretas. Setiap elemen direpresentasikan oleh pasangan kunci nilai, di mana kunci adalah ID barang. Nah, nanti dipanggil gitu si ID barangnya. Lalu untuk setiap elemen direpresentasikan
Selanjutnya ada ID kereta dan nilai adalah objek kereta. String key barang.getKey mendapatkan kunci ID kereta. Lalu dari pasangan kunci nilai mendapatkan kunci dari kunci nilai saat ini. Nah, lalu di sini ada pengkondisian di mana tag kereta itu di tag kereta kan tadi di sananya ada is available, di mana berada pada tag kereta. Jika tag keretanya itu true maka akan ditampilkan di sini. Jika false maka tidak. Ini pun jika waktu nanti si metode lihat daftar kereta ini dipanggil. Jika tidak dipanggil juga ya tidak akan muncul. Lalu di sini ada ada method public kereta, get kereta, string ID kereta. Metode ini itu menerima parameter berupa ID, lalu ID kereta dan mengembalikan objek kereta yang sesuai dari hashmapnya, yaitu keretas. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan objek kereta berdasarkan ID keretanya. Lalu di sini juga ada public station, get station, string ID station, di mana di sini tuh metode ini mirip dengan yang tadi sebelumnya ya, menerima parameter ID stasiun dan mengembalikan objek stasiun yang sesuai dari hashmap stasiun. Fungsinya ini untuk mendapatkan objek stasiun berdasarkan ID stasiunnya. Jika nanti ID yang ini dipanggil, nah ID stasiunnya mana? Nah, ini mana? ID stasiun ini dipanggil terus memanggil objek lain gitu. Berdasarkan ID stasiunnya maka akan terpanggil memanggil objek. Lalu di sini juga ada public pembeli, get pembeli, string username dan mengembalikan objek ini tuh username ya. Lalu metode ini mirip sama yang sebelumnya juga sih sebenarnya. Di sini tuh kayak menerima parameter username yang dari atas tadi. Username tadi yang ini, yang Irsyad Jordan Nabila itu set username saat kalau misalnya ada yang masuk gitu memakai username, otomatis nanti di sininya ada data-datanya gitu. Jadi mudah untuk hashmap di sini tuh mempermudah untuk bagi programan ini gitu, biar mudah. Nah, lalu di sini tuh ada public void belanja. Nah, public void belanja ini tidak mengembalikan nilai karena void. Terus dan bertanggung jawab untuk proses belanja pemesanan kereta tersebut. Terus membaca input dari pengguna menggunakan buffer reader menginisialisasikan beberapa
variabel terus lalu dan kemudian meminta pengguna untuk memasukkan informasi seperti username, stasiun, asal, kode kereta, jumlah tiket nantinya akan dipanggil itu. Lalu apa ya fungsinya itu untuk agar nanti juga di sini ada array list ya yang berfungsi, yang ininya tuh informasi yang dapat dari sini buffer reader ini nanti digunakan untuk objek detail penjualan. Nah, dan dimasukkan ke dalam array list detail penjualan. Nih yang ada di nanti di atas, yang ada di detail penjualan nanti nih. Lalu di sini juga setiap transaksi pengguna ditanyai apakah ingin melanjutkan berbelanja atau tidak nantinya. Tuh, kembali berbelanja atau tidak nantinya. Terus nanti jika ini nanti jadi pengkondisian di sini. Proses tersebut diulang selama pengguna ingin melanjutkan berbelanja. Nih dari yang ini ya. Lanjut dot equal ignore cache y. Kalau nanti jawabannya di sini kembali berbelanja yes atau y atau n gitu. Nanti kalau y itu akan memutar lagi ke sini, masukkan username Anda, terus pemesanan dari stasiun mana, silahkan masukkan kode tiket. Nah kayak gitu. Terus di sini tuh ada lagi ya. Di sini juga ada detail penjualan yang disebut juga DP di sini untuk kayak apa ya? Ini tuh kayak metode dengan nama apa ya? Detail penjualan itu DP ya. Jadi berisi objek-objek. Di sini DP itu berisi objek-objek detail penjualan public. Nanti di sini tuh isinya ini ya, apa kayak objek-objek, ada objek-objek detail penjualan lah gitu. Terus ada nah di sini tuh ada sama kayak tadi stasiun. Nanti tes stasiun ini ada objek-objek dari kelas stasiun nantinya. Terus sama tag pembeli juga menyimpan objek-objek dari kelas pembeli. Ini juga tag kereta, get kereta nanti mengambil dari kode keretanya gitu sebagai identitasnya gitulah. Terus di sini ada detail penjualan. Di sini tuh semuanya penjualan memulai ini tuh semuanya sama gitu, sama yang tadi pertanyaan itu, memakai looping yang mengiterasi memulai setiap objek detail penjualan dalam array list DP total nanti. Nah, terus di sini tuh ada tuh nanti misalnya DP, di dalam DP itu di dalam nanti detail penjualan ada set ID detail penjualan, lalu si incrementnya bertambah. Nanti si DP ini tuh kayak apa ya, kayak ID tandanya gitu bukan sih, gitu pokoknya. Terus di sini juga ada DP sebagai detail penjualan yang berisi set kereta. Nanti di sininya tuh
kayak isi dari tag kereta di sini, kode keretanya gitu, yang sesuai sama yang tadi pakai chaining tadi. Lalu di sini juga sama DP set pembeli gitu. Sininya ada tab pembeli pakai ini tadi sebagai nanti si objeknya gitu. Terus set harga jual, nanti si tag keretanya gitu diambil get harga keretanya. Terus set jumlah beli, nanti ini yang dari sini berapa jumlah belinya, lalu dimasukkan ke sini. Terus nanti ada DP subtotal. Di sini subtotal itu perhitungan. Nanti kan dapat nih harga keretanya dari si kereta ini nih, dari kelas kereta yang diambil dari kodenya keretanya nanti sesuai sama yang tadi, dikali sama jumlah. Misal ini jumlahnya nih, nanti kan ditanya mau jumlahnya berapa tuh, misalnya 2, nanti dikalinya 2. Kalau ini mintanya jumlahnya beli 3, dikali 3. Terus nanti itu si T detailnya itu akan menyimpan objek si DP tersebut gitu, akan menyimpan dan kayak return nilai nggak sih, return nilai, mengembalikan nilai total setelah iterasi selesai. Terus selanjutnya itu ada ini yang nantinya jika nanti kan di sini tuh ditanya ya, kembali berbelanja Y atau N gitu. Kalau Y itu kan akan mengulang lagi, looping. Nah, kalau di sini tuh jika kondisinya itu N jawabannya. Nah, di situ tuh langsung ada berikut daftar pesanan Anda. Nanti langsung tampilkan daftar belanjaan yang ini. Nah, ini akan terpanggil yang berisi di sini tuh tujuannya tdetail get kereta. Get nama keretanya itu berasalkan dari nanti yang tadi di atas itu nama kereta, terus diambil dari get kereta yang asalnya dari kelas detail penjualan. Ini tuh mana sih? Nah, ini nih. For detail penjualan DP. Nah, nanti tuh dipanggil di sini tuh berikut daftar pemesanan Anda, langsung tadinya dipanggil dengan objek-objeknya dari tdetail penjualan, lalu sistem outprint total ditambah hitung total belanjanya tadi yang di atas, hitung total belanja nanti dihitung. Lalu di sini tuh ada buffer reader lagi ya buat ngebaca inputan. Kenapa pakai buffer reader di sini tuh? Ya karena saya ini waktu itu ngelihat bapak gitu pakai buffer reader, ya udah saya juga ikut gitu Pak. Terus lalu di sini ada string konfirmasi. Nah, di sini tuh fungsinya tuh untuk apa ya di sini tuh ya? Oh, ini jika jawabannya nih input konfirmasinya. Nanti kan konfirmasi pembelian Y atau N gitu. Jadi string konfirmasinya N, konfirmasi input informasi red line jika pengkondisiannya yang confirm tadi itu input konfirmasi red line-nya, terus ini nih
if confirm titik equals ignore case. Jika jawabannya y, maka kelas penjualan, maka ini nih, ini tuh kayak deklarasi bukan sih, si penjualan ini tuh kayak ngasih tanda, setahu saya ini tuh kayak ngasih tanda gitu untuk yang isinya objek dari kelas penjualan gitu. Nah, nanti tuh kayak pemanggilan lah ini tuh. Terus di sini tuh ini yang penjualan ini tuh isinya kayak kelas penjualan lah pokoknya. Terus di sini tuh manggil set detail penjualan yang di dalamnya itu ada detail penjualan, lalu dipanggil juga set ID penjualan P, terus dikasih penjualan titik size gitu. Terus ada set tanggal kayak tadi local date sesuai dengan tanggal pengisiannya, karena local date itu jika diisinya tuh langsung gitu, langsung sesuai hari ini juga gitu. Lalu di sini ada apa ya itu, total set tanggal, set total, hitung total harga, nanti dihitung gitu si total harganya, total belanja memakai objek dari detail penjualan. Nah, di sini tuh terus tampilkan daftar belanjaan. Tampilkan daftar belanjaan. Nah, untuk di sini tuh lalu ada for detail penjualan dari public void tampilkan daftar belanjaan yang tadi dipanggil. Nanti tampilkan daftar belanjaan tuh. Nah, ini dari sini tuh akan memanggil ini. Nah, metode ini yang memakai array list detail penjualan ininya DP. Ini juga sama pengulangan. Jika nanti tuh kan kalau belanjanya beli pemesanan lagi nih, mengulang kan, nanti pesan lagi yes y, terus nanti akan isi lagi kan 2 kali berarti. Terus nanti misalnya isi lagi y lagi, terus nanti diisi lagi kan 3 kali. Nah, nanti tuh ininya nampilnya 3 kali gitu, kayak pengulangan gitu. Terus di sini tuh akan menampilkan tujuan yang ditambah tujuan tuh ini akan menampilkan nama keretanya gitu, nama keretanya apa, terus dari get kereta, dari kelas kereta nanti di sini. Terus data get kereta itu berada pada detail penjualan. Nah, di sini juga akan diberitahu nama stasiunnya yang berasal dari kelas stasiunnya, nanti yang asalnya itu dari detail penjualan. Sama ini juga yang lainnya. Terus di sini akan menjelaskan di public integer hitung total belanja, yang dimana pada metode hitung total belanja ini memakai array list detail penjualan yang dimulai dari integer 0, mendeklarasikan variabel total yang akan digunakan untuk menyimpan total belanja nantinya. Nilainya diinisialisasi dengan 0.
oh ya, mau menjelaskan lagi juga ini bahwa yang metode hitung belanja ini itu memakai array list, terus mendefinisikan suatu metode dengan tipe pengembalian integer. Nah, yang menerima array list DP sebagai parameternya. Nah, kita lanjut ya ke tampilkan laporan penjualan. Di sini itu ada pengulangan lagi. Penjualan, tampilkan laporan penjualan, yang dimana metode dengan nama tampilan laporan penjualan ini mendefinisikan bahwa suatu metode tanpa nilai pengembalian dengan nama tampilan laporan penjualan. For penjualan ini itu tuh kayak looping yang mengiterasi melalui setiap objek penjualan dalam array list penjualan. Terus ada bagian pertama dari looping di sini tuh ini ya. Terus for ada ini lagi ya, pengulangan di dalam pengulangan lagi. Nah, jadi si loop di sini tuh ngelooping lagi ke sini gitu. Nah, dari sini lalu ada kayak mencetak nanti garis kosong di sini, lalu akan menampilkan di sini tuh tampilkan laporan penjualan itu akan menampilkan kode penjualannya, get ID penjualan yang tadi yang ada nanti di ini tuh kalau nggak salah ada di nanti bagian ID penjualan tuh di input nanti enggak di input, get ID penjualan udah disesuaikan yang nanti tuh kalau nggak salah tuh ditambahin sama tanda P kalau nggak salah tuh. Nah, lalu di sini akan ditampilkan juga tanggal transaksinya dari get tanggal yang tadi pakai waktu yang tadi yang sesuai input masuknya yang berada pada metode penjualan. Lalu di sini yang terakhir itu ada array list lagi yang mengambil array list dari detail penjualan dari objek penjualan lalu menampilkan informasi tujuannya mau kemana dari ini nama keretanya dulu, lalu get keretanya apa gitu, terus ya berasal dari DP ini detail penjualannya, terus ada jumlah beli tadi yang di input jumlah belinya berapa, terus subtotal perhitungan tadi yang nantinya harga tiketnya dikali jumlah pemesanannya. Lalu ini tuh akan setelah looping itu detail penjualan selesai dan mencetak informasi total penjualan
untuk objek penjualan saat ini. Nah, udah selesai ya bagian controller. Mungkin ini tuh akan ini kayak isinya tuh kayak pemrosesan untuk pemanggilan objek-objek yang ada pada kelas akun, detail penjualan, kereta, pembeli, pemesan, penjualan, stasiun yang nantinya akan ditampilkan pada kelas app Java yang sebagai kelas utamanya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan codingan ini ya, yang app Java sebagai kelas utamanya. Nah, di sini itu akan dipanggil lagi ya si import java.io.bufferreader untuk membaca input dari pengguna. Lalu ada import java.io.input streamer reader dari paket java.io untuk membaca input dari sistem in. Terus ada import controller ini tuh memanggil kelas controllers yang berada pada package controller. Nah, di sini juga ada public class app sebagai kelas utamanya. Terus di sini tuh run bisa ngerun debug ya. Lalu di sini tuh ada public static void main string arg throws exception. Nah, public static void main ini tuh sebagai metode utama yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Nah, terus ada controller new controllers membuat objek controllers yang bertindak sebagai pengendali utama aplikasinya nanti. Terus ada controller setup yang bagian chaining tadi. Lalu pada objek controller yang mungkin berfungsi untuk melakukan inisiasi atau pengaturan awal pada program itu adalah controller ya. Lalu ada di sini ada boolean lanjut yang di sini itu mendeklarasikan variabel lanjut yang akan digunakan sebagai kondisi untuk melanjutkan atau menghentikan perulangannya. Di sini kan ada while tuh perulangan. Nah, itu tuh jika kondisinya lanjut tuh true. Lalu di sini ada pada setelah pengulangan di sini tuh pertama kali jika lanjutnya true itu akan menampilkan menu yang dimana menu itu ada di sini ya, tuh akan menampilkan pilih menu di bawah ini, pilih, nanti tuh disuruh milih gitu. Nanti tuh disuruh pilih lewat sini nih, pilih menu. Ingin pilih menu yang mana itu memakai angka ya. Di sininya tuh tapi memakai string saya ya. Jika satu di sini, jika switch di sini memakai switch ya, bukan pakai if else. Saya memakai switch di sini pilihannya. Jika pilihan ini bernilai 1, maka controller akan menampilkan lihat daftar keretanya kayak jadwal tadi, yang jadwal kereta kayak gitu. Terus yang berada pada controller. Lalu udah itu di break ya. Nanti tuh langsung lanjut ke nanti diulangin lagi ke tampilkan menu. Nah, ini udah selesai. Lalu disuruh milih lagi tuh. Nanti tuh mau pilih menu apa lagi. Jika pilihnya 2, maka yang menampilkan itu kan pesan tiket tuh di sini ya. Nah, di sini tuh akan mulai belanja dengan metode controller.
Nah, lalu setelah itu di controller belanja itu kalau tidak salah kan tadi tuh bisa ingin berbelanja lagi tidak, yang ada pengkondisian Y atau N tadi tuh. Kalau Y itu kan pengulangan lagi, bisa berbelanja lebih dari satu kali kan, yang nantinya itu akan ditampilkan nanti. Setelah itu tuh ada tampilan daftar belanjanya nanti tuh. Setelah nanti kondisi jika saat ditanya ingin berbelanja lagi itu jawabannya N, maka langsung menampilkan daftar belanjaannya. Terus yang ketiga itu lalu kan nanti udah tuh dua tuh udah selesai, lalu diputar lagi nanti pengulangan lagi, eh disuruh pilih lagi nanti tuh, tampilkan menu lagi, terus pilih. Nah, jika pilihan itu pilih nomor 3, maka nanti tuh di sininya tuh kan laporan pemesanan. Nah, nanti tuh di sini akan eh, nampilin laporan penjualannya yang berada pada class controller, lalu di break. Setelah di break itu lalu akan mengulang lagi. Jika ingin melihat jadwal lagi itu bisa, kalau ingin memesan untuk berbelanja tiket juga bisa nanti langsung. Setelah jika nanti pilihannya itu nomor 4 kan di sini nomor 4 nggak ada, otomatis langsung ke default yang nantinya lanjutnya itu false, nantinya itu break. Nah, setelah break nanti langsung akan ada sistem outprint sampai jumpa. Nah, kita coba aja ngeran, terus kita coba ya. Mana nih? Saya ngeliat ini udah berapa waktunya ya? Udah 43 menit. Lalu oh ini. Oke. Lalu kan di sini itu tadinya saya itu udah berapa kali ganti, tapi ini gitu yang terakhir. Saya asalnya itu mau simple tapi banyak errornya, Pak. Nah, mana nih? Waduh, ini kayaknya mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, ini nih udah bisa nih. Mana ya? Aduh. Nah, mana nih? Duh, lama. Lama ya. Nah, tuh ini akan menampilkan pilih menu. Oh, ini salah. Saya membuat program ini tuh karena terinspirasi dari aplikasi KAI Akses gitu. Yang mempermudah saat dalam membeli tiket. Saya terinspirasi dari situ karenanya saya membuat program ini. Nah, mana nih? Udah berapa menit? 45. Nah,
Sini disuruh pilih menu. Pilih menu di bawah ini. Nah, jika kita pencet 1, akan diperlihatkan daftar pemberangkatan kereta. Di sini tuh ada kodenya. Kodenya pagar 01, tujuannya Bandung Jakarta, harganya 90.000. Kode tiketnya. Terus lalu yang kedua ada pagar 02 Bandung Yogyakarta dengan harga yang berbeda. Kode yang ketiga juga sama gitu, berbeda. Nah, tadinya tuh saya ingin melanjutkan gitu kan ke berbagai kota, tapi karena saya juga di sini belajar dan jika saya kurang ini maafkan ya Pak. Lalu di sini kita bisa pencet pilih pesan 2, masukkan username. Username itu yang ada pada ini, yang berada tadi pada controller ya. Ini tuh. Nah, nih. Nih. Username Irsyad, Jordan atau Nabila. Nah, ini tuh harus sesuai gitu, biar nantinya mudah. Ini tuh tujuannya buat nanti kalau mau programnya dikembangin gitu, biar ada loginnya gitu. Nah, kita harus sesuaiin huruf besarnya tadi, pertamanya besar, Irsyad. Nah, tuh pemesanan pergi dari stasiun mana tadi, ada stasiunnya namanya itu Kiara Condong. Nah, udah, lalu kita enter. Terus ada silahkan masukkan kode tiket tadi, pagar 02. Pagar 02. Nah, enter saja. Jumlah tiket yang akan dibeli berapa ya? 1 deh. Nah, kembali berbelanja, yes atau no. Karena saya ingin berbelanja untuk teman saya yes. Lalu akan ditanyakan lagi namanya siapa. Tadi ada Jordan Nabila, saya ingin membelikan untuk Jordan. Nah, terus dia mau perginya, stasiunnya ingin yang berbeda tuh, Kosambi misalnya. Kosambi. Lalu silahkan masukkan kode tiket, pagar misalnya sama. Mau ke 02 itu kemana sih? Ke Yogyakarta 02. Lalu kita enter lagi. Jumlah yang akan dibelinya 1 sama coba kita 2 ya. 2 untuk temannya lagi. Nah, ini jika N. Nah, di sini akan tuh berikut daftar pemesanannya. Tujuannya ke sini, jumlahnya 1. Yang tujuannya ke Bandung tadi si Jordan itu belinya 2 kan, terus nanti dihitungnya total gitu. Hasilnya 540.000. Nah, udah. Terus konfirmasi pembelian. Yes. Terus kita pilih 3 dari laporan penjualannya. Nah, tuh. Sini tuh ada kode penjualannya P tuh. Tadi kan ada tuh tandanya biar jadiin kode P. Terus ada tanggalnya, tujuannya mau kemana, jumlah belinya, subtotal. Tadi tuh sebenarnya mau ditambahin nama, cuman saya tadinya mau dilanjutin ke login gitu tadinya tuh, tapi ya udahlah. Ini lalu keempat ya, kita keluar aja. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Untuk saya segitu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.